antusiasnya dari teman-teman semua, siapa yang kepengen bisa punya income ya, bisa mencapai 100 juta, coba saya mau tahu, ketik saya. Yo, saya mau tahu buat teman-teman semua yang semangat ya, yang pengen naikin income ya, pengen nyampe 100 juta pertamanya gimana sih caranya? Kita siang hari ini akan belajar sama-sama, teman-teman. Ya, oke, saya mau lihat antusiasnya dari teman-teman semua ya. Oke, wah, semangat semua ya. Sebentar, saya sambil cek juga ya, teman-teman. Apa namanya? Saya sambil cek juga chat dari teman-teman ya yang masuk. Sebentar, saya buka dua Zoom ya. Saya buka satu Zoom lagi, biar saya bisa sambil cek komen teman-teman semua. Iya. Oke, iya semangat semua ya. Masih lancar semua puasanya ya teman-teman insya Allah ya. Mau 100 juta. Coba yang mau 100 juta diketik. Mau 100 juta. Kita afirmasi dulu sama-sama teman-teman ya. Oke, yuk kita sama-sama afirmasi. Teman-teman bayangin kalau teman-teman punya 100 juta. Kira-kira nih teman-teman bisa mencapai 100 juta. Apa sih yang akan teman-teman lakukan dengan uang itu? Ya, coba. Saya mau tahu ya kalau teman-teman punya uang 100 juta ya, teman-teman di rekening teman-teman ada nih angkanya bisa udah mencapai 100 juta kira-kira teman-teman mau ngapain? Coba tulis di komen ya, tulis di kolom chat teman-teman apa yang akan teman-teman lakukan dengan uang 100 juta itu. Yuk kita afirmasi dulu. Bayangkan uang itu sudah kita pegang teman-teman, bayangkan uang itu sudah ada di tangan. Ayo, sedekah oke. Iya. Siapa lagi ditabung beli mobil? Alhamdulillah, insya Allah ya. Umroh haji buka usaha. Oke, apalagi umroh sama mama, masya Allah. Amin, kabul ya Allah, insya Allah ya. Iya, umroh bareng keluarga lagi pada haji warat. Haji furoda, masya Allah. Oke, wah, terima kasih buat teman-teman semua antusiasnya di siang hari ini ya, walaupun puasa tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman semua untuk bisa ikut menyimak materi pada siang hari ini. Oke, nah kita langsung aja teman-teman ya, sebentar saya mau sambil share slide sambil kita perkenalan dulu ya teman-teman. Mas Yudi, boleh tolong yang saya yang satu lagi bisa nggak di-share sebagai co-host? Iya. Oke, nah teman-teman semua, ya, ya semangat semua ya. Alhamdulillah saya kalau pesertanya semangat, saya juga pastinya jadi lebih semangat nih teman-teman ya. Bisa berbagi ya kalau dapat terus uang segitu. Teman-teman, saya juga dulunya berawal dari rasa tidak percaya apa iya sih saya mungkin bisa mendapatkan income seperti itu ya. Bisa mencapai 100 juta apa iya sih gitu ya. Dulu nggak pernah percaya teman-teman. Tapi ternyata ya qadarullah ya alhamdulillah income 100 juta pertama saya justru bisa saya raih gitu ya. Waktu itu hanya dalam waktu sekitar beberapa bulan aja alhamdulillah ya teman-teman maka dari itu siang hari ini saya mau berbagi ya mau berbagi kepada teman-teman semua gimana sih caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan income 100 juta ya jadi income 100 juta ini misalnya akumulasi dalam waktu 3 bulan nah jadi coba teman-teman ditulis teman-teman mau dapetin angka 100 juta itu dalam waktu berapa bulan misal 3 bulan kah 5 bulan kah atau 1 tahun nggak apa-apa ditulis aja yang sekiranya teman-teman saya kayaknya bisa mencapainya dalam waktu sekian. Saya mau mencapai dalam waktu sekian. Ya, oke, boleh di next. Kakak Ega, boleh di next slide-nya. Nah, teman-teman semua ya, dalam waktu 3 bulan. Satu, yes, oke. Nah, teman-teman semua saya izinkan saya untuk berkenalan dulu. Bismillah. Oh, tadi saya udah pembuka belum ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang saking antusiasnya ya. Nah, izinkan saya teman-teman memperkenalkan diri. Mungkin di sini baru ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung ya dengan acara ini. Coba saya mau tahu yang baru pertama kali bergabung mengikuti acara seperti ini. Coba diketik angka 1 ya. Nah, sambil saya perkenalan ya teman-teman ya. Alasan saya memilih bisnis. Apa sih latar belakang saya memilih bisnis? Yang jelas pastinya ya teman-teman juga pasti pengen ya punya waktu yang fleksibel, bener nggak? Ya, pengen walaupun kita sambil
apa namanya, sambil jalan-jalan bisnis kita bisa tetap jalan ya. Nah, dulu keinginan saya itu sesederhana itu teman-teman ya. Saya utak-atik cari saya googling, cari internet kira-kira apa sih bisnis yang bisa bantu saya nih punya income lebih banyak, lebih cepat tapi dengan waktu yang fleksibel. Nah, jadi kemudian kedua ingin memiliki keuangan yang lebih mapan melalui jalur bisnis. Nah, satu hal teman-teman yang jadi titik balik saya adalah waktu itu saya pernah bekerja menjadi seorang agent properti, teman-teman. Nah, di situ saya melihat perbandingan antara orang-orang yang membeli rumah tingkat atau rumah yang besar-besar dengan orang-orang yang belinya rumah kecil-kecil. Nah, rata-rata teman-teman, orang-orang yang justru beli rumah yang besar-besar itu, ya mereka tuh belinya kalau nggak cash bertahap, mereka cash keras. Coba teman-teman ya. Nah, sementara yang beli rumah tipe-tipe kecil, justru biasanya mereka tuh ada di kategori karyawan. Nah, saya mohon maaf di sini buat teman-teman yang mungkin masih ada yang bekerja sebagai karyawan, saya bukan bermaksud mengecilkan profesi siapapun di sini, tapi maksudnya waktu itu saya akhirnya berpikir, saya membuka pikiran saya bahwa oh kalau saya mau punya income lebih besar, mau punya rumah lebih cepat, berarti saya harus mulai masuk ke jalur bisnis. Karena jalur bisnis ini ternyata jalur yang bisa memberikan leverage atau memberikan percepatan income. Nah, alhamdulillah teman-teman ya melalui jalur bisnis ya, saya dalam waktu di tahun ketiga saya menjalankan bisnis, alhamdulillah saya sudah bisa beli rumah. Di mana waktu itu saya padahal afirmasi saya pengen punya rumah sederhana ukuran 54 aja deh, gitu ya. Bangunannya tipe 54 aja. Tapi qadarullah teman-teman justru Allah dengan melalui jalur bisnis ya saya malah justru bisa punya bisa mencapai gitu ya, memiliki rumah dengan luas bangunan itu 107 dan luas tanah justru 178 meter persegi. Padahal mimpinya sederhana ya, luas tanah 100 aja, luas bangunan paling 54. Tapi Allah berikan 2 kali lipatnya teman-teman dari ukuran yang pernah saya afirmasikan. Ya, nah kemudian jadi saya mulai start bisnis sebenarnya teman-teman. Mental bisnis saya itu mulai terbangun sebenarnya dari sejak saya kuliah. Ya, saya sambil kuliah dulu saya sambil jualan ya, saya bikin tas rajutan ya. Jadi sambil dosen ngomong di depan kelas, saya sambil memintal benang gitu ya. Saya bikin tas ya, pesanan dari teman-teman di kampus ya. Sampai kadang-kadang diledekin, "Wah, Nahdah mah," katanya ya. Nahdah mah sibuk sendiri sama rajutannya, nggak sibuk merhatiin dosen. Yang penting IPK-nya bisa tetap di atas 3 gitu. Ya, teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, saya start bisnis sejak saya kuliah dan alhamdulillah di tahun 2011 saya menemukan sebuah bisnis yang bisa membawa saya pada angka bukan lagi 100 juta teman-teman, tapi saya bahkan berhasil meraih penghargaan 1 juta dolar income earner teman-teman ya. Kebayang ya 1 juta dolar itu kalau dirupiahkan berarti angkanya berapa ya? Waktu itu di tahun 2023 itu angkanya dolar sekitar masih 15.500 ya. Nah, alhamdulillah saya dinobatkan dengan akumulasi income ya mencapai 1 juta dolar dan itu impian saya banget ya. Siapa di sini yang nggak kenal dengan Meridiana? Ada nggak? Ya? Oh iya nama saya Nahda. Oh belum disebut ya karena di flyernya ada ya. Nama saya Nahda, saya ibu 4 orang anak ya. Dan sekarang berdomisili di Bekasi. Terima kasih remindernya. Ya teman-teman. Oke, next slide. Nah itu sekilas perkenalan saya ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya nih banyak orang mau berbisnis itu biasanya maju mundur. Kenapa? Karena nggak sedikit orang yang gagal, benar nggak? Banyak banget orang yang jatuh bangun yang namanya menjalankan bisnis. Nah, sampai ada dibilang 5 tahun pertama itu adalah ujiannya bagi para pebisnis. Kalau belum melewati 5 tahun pertama gitu ya, kalau belum melewati 5 tahun pertama, wah belum lewat tuh ujiannya gitu ya, sampai dibilang begitu. Nah sehingga akhirnya saya menanamkan mindset bahwa 5 tahun pertama saya harus lulus ujian. Ya, saya harus bisa nih melewati 5 tahun pertama saya, gitu ya. Nah,
Terus kenapa banyak orang yang berhasil, tapi lebih banyak lagi yang gagal? Teman-teman, orang-orang yang berhasil di dunia bisnis itu paling jumlahnya sekitar 5% aja. Selebihnya adalah orang-orang yang ya jatuh bangun, ya meninggalkan bisnis, ganti lagi, ya. Nah, ya, jadi kenapa? Nah, ini jawabannya udah ada di sini sebenarnya. Yang pertama karena orang mikirinya gimana caranya bisa dapat income tuh lebih cepat, tapi nggak berpikir bagaimana caranya ya membangun aset. Nah, membangun bisnis jangka panjang. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Nah, banyak orang yang berpikir yang penting saya dapat income hari ini. Akhirnya apa ya? Akhirnya mungkin caranya asal-asalan, caranya ugal-ugalan ya. Nah, kemudian jualan hari ini artinya sama dengan uang hari ini. Nggak jualan ya nggak ada uang. Nah, ini prinsip pedagang banget ya, teman-teman ya. Nah, makanya pedagang beda dengan yang namanya pebisnis sebenarnya ya. Kalau kecuali si pedagang ini dia berpikir nih untuk jangka panjang membangun bisnis. Ya karena pebisnis itu adalah orang walaupun dia pedagang tapi dia memikirkan bagaimana caranya dia membangun aset jangka panjang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, fokus hanya ke produk, bukan ke sistem dan branding. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya ya bisnisnya tidak bisa bertahan lama karena tiga utama ini, teman-teman. Ya, 3 poin utama ini. Ya, yang penting dapat uang cepat, nggak bangun aset, ya jualannya ugal-ugalan. Fokusnya cuma gimana caranya stok saya habis, tapi nggak berpikir bagaimana membangun sistem ya dan juga membangun yang namanya branding ya. Oke, next. Nah, kalau kita mau membangun bisnis jangka panjang, ya teman-teman, ada lima strategi yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, yang pertama, mindset yang benar dulu, ya. Nah, tadi kita katakan bahwa kita ingin membangun bisnis jangka panjang, karena kan kita nggak kepengen ya, kita cuma dapat bisnis harian aja, ya. Tapi kita pastinya pengen bisnis kita itu benar-benar bisa menghidupi kita ya, istilahnya uang lah yang berputar pada akhirnya, bukan kita yang bagaimana mengejar-ngejar uang, tapi uang yang mengejar kita pada akhirnya ya. Nah, maka itu ada perbedaan teman-teman antara jualan versus bangun aset ya. Nah, bangun aset itu seperti apa sih maksudnya? Nah, ya, yang dimaksud dengan aset ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang bahkan ketika kita tidak aktif bekerja setiap harinya. Nah, ini yang pernah saya rasakan teman-teman ketika saya punya hobi traveling, saya punya hobi jalan-jalan, saya punya hobi naik gunung. Bayangin teman-teman, ya, ketika saya di atas gunung dapat sinyal nggak? Nggak ada sinyal teman-teman. Tapi ketika saya turun gunung, tiba-tiba sinyal masuk, ada orderan sudah terproses, ada orderan sudah masuk, udah ada omset di dalam akun bisnis saya. Nah, siapa nih yang kepengen begitu juga ya? Bisnisnya tetap jalan walaupun ownernya jalan-jalan. Ada? Coba yang mau juga seperti itu, ketik mau atau ketik saya. Ya, ya pastinya gitu ya teman-teman, pastinya kita kepengen ya bisnis kita tuh bisa berjalan running terus walaupun nggak kita pantengin lagi gitu ya, apalagi kemarin waktu COVID gitu ya, wah itu semua orang pada panik, saya anteng-anteng aja gitu ya, bahkan omset melejit teman-teman, bahkan omset tuh meledak ya, bahkan mencapai omsetnya tuh sampai di atas 7 miliar dalam waktu 1 bulan tersebut teman-teman. Wow, lumayan kan? Bukan lumayan lagi ya. Nah, oke, next. Oke, nah, jualan apa bedanya? Nah, jadi ya kalau misalnya kita hanya jualan, nih teman-teman seperti yang teman-teman lihat di slide ya, yang namanya jualan itu cuma fokus cari pelanggan baru setiap bulannya. Jadi itu kita sebagai hunter aja terus, ya. Nggak berpikir bagaimana caranya, nih kita ngebina customer. Nah, jadi itu yang dilakukan sebenarnya dengan orang-orang, apalagi sekarang tingkat persaingan jualan itu tinggi banget ya, dengan adanya apa? Dengan adanya marketplace, ya, banting-banting harga, ya, kemudian sampai dibilang red ocean, marketplace itu red ocean ya. Nah, dan orang selisih 500 perak, bahkan selisih 100 perak aja orang akan coba cari di marketplace yang lain atau di toko yang lainnya. Coba saya mau tanya, siapa nih teman-teman di sini yang sebagai customer yang selisih 500 perak aja pindah toko? Ada nggak? Ya, nah, nggak loyal sebagai customer, bener nggak? Ya, nah, jadi kalau kita sebagai pebisnis,
kita fokusnya cuma yang penting dapat customer doang, ya udah seperti itu ya, selisih sedikit aja customer pindah. Nah, kemudian yang kedua, pendapatannya nggak stabil, teman-teman ya, karena tergantung hari itu gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat grafiknya. Nah, ini kalau kita hanya membangun hanya jualan aja, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita nggak bisa liburan tanpa kehilangan pemasukan. Wah, ini saya pernah ngalamin. Coba di sini ada nggak pernah teman-teman yang atau teman-teman ada yang berdagang, terus musim liburan begini panik, ya. Wah, kalau udah liburan, kalau udah lebaran, libur 2 minggu. Itu artinya 2 minggu nggak dapat aset, nggak dapat income. Coba, bener nggak? Ya, itu saya ngerasain banget dulu waktu saya dagang, teman-teman ya. 2 minggu saya pulang kampung, ya. Income yang seharinya waktu tahun 2004 ya, bisa sampai 3 juta sehari. Waktu itu saya jualan pulsa, teman-teman, sama perlengkapan handphone. 3 juta sehari, kebayanglah 2 minggu itu hilang berapa tuh omset, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kalau kita kalau kita hanya sekedar jualan. Nah, tapi bagaimana dengan yang namanya bangun aset? Nah, jadi kalau bangun aset itu kita punya pelanggan yang loyal, ditungguin walaupun kita belum pulang. Ya udah deh, nanti aja, aku cuma percaya sama kamu, aku nggak percaya dengan beli di toko lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dia setia dengan kita dan mau repeat order walaupun misalnya, Mbak, nanti ya saya lagi kebetulan lagi di luar kota misal, teman-teman. Oh ya udah deh, saya tunggu aja Mbak, gitu. Atau misalnya kita udah arahkan, enggak, saya maunya sama Mbak Nahdah aja. Nah, coba teman-teman pernah melakukan seperti itu di toko langganan teman-teman? Ya, nah itu artinya penjualnya berhasil tuh ngebangun aset ya. Ini apa ya? Ini Anda asetnya ya. Yang kedua, tim berkembang dan bisa menghasilkan tanpa harus kita handle secara terus-menerus. Ya, nah bisnisnya akhirnya autopilot teman-teman. Biasanya ya bangun aset itu salah satunya adalah dengan bangun tim pemasaran, ya, dengan bangun tim reseller, ya, sehingga tim reseller ini dibina, ya, kita bantu, kita bina, kita kembangkan, dan walaupun misalnya kitanya sudah lagi izin liburan gitu ya, mereka bisa tetap fight gitu, mereka bisa tetap melakukan tugas mereka gitu ya, berjualan dan tetap menghasilkan omset untuk kita sebagai pemilik bisnisnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, punya pemasukan pasif dari sistem yang berjalan secara otomatis yang disebut dengan autopilot. Ya, karena apa? Karena kita sudah membangun sistem. Sehingga walaupun misalnya kalau masih manual kan lewat WhatsApp nih contohnya manual ya. Kak, aku ada order ini. Oh, oke. Berapa? Oke, saya totalin. Nah, itu kan secara manual. Tapi kalau secara sistematis, ya, secara sistematis itu biasanya sudah ada di web order misalnya. Oh, langsung aja masuk di web order ya, ordernya langsung di web order. Ya, sehingga tidak merepotkan lagi nih kita sebagai business owner atau sebagai pemilik bisnis, teman-teman. Ya, nah itu perbedaan antara jualan versus bangun aset. Ya, nah coba sekarang dievaluasi. Teman-teman selama ini masih masuk di kategori yang mana? Apakah sudah mulai bangun aset ataukah hanya jualan aja? Ya, oke, next Kak Ega. Nah, bisnis untuk jangka panjang. Ya, nah kalau kita mau membangun bisnis, pastinya kita pengennya bisnisnya jangka panjang ya, teman-teman ya. Kayak misalnya saya nih udah 14 tahun jalanin bisnis, sehingga nggak perlu lagi nih gonta-ganti bisnis. Ya, banyak orang di luaran sana yang masih jadi playboy bisnis. Atau jangan-jangan teman-teman di sini juga masih begitu nih, masih jadi playboy bisnis. Oh, kayaknya ada yang bagus, coba ah. Oh, kayaknya ada ini, coba ah. Akhirnya nggak konsisten pada satu jenis bisnis. Ya, namanya ketika kita pindah bisnis itu pasti ngulang lagi dari nol, teman-teman. Ya, padahal ilmunya sama-sama jualan, sama-sama harus ngejualin produk gitu. Tapi apa? Tapi mulai lagi dari nol, pindah lagi bisnisnya, ganti lagi bisnisnya, ganti lagi jualannya, mulai lagi dari nol. Ya enggak? Otomatis kan ngulang lagi belajar product knowledge ya. Nah, jadi penting ya teman-teman, sekali lagi bisnis bukan hanya soal jualan cepat, tapi juga membangun aset jangka panjang kalau kita mau income-nya juga jangka panjang ya. Nah,
Terus asetnya bisa berupa apa? Bisa berubah bukan cuma sekedar tim aja, tapi teman-teman branding. Ya, kita harus memunculkan diri kita sebagai pebisnis, sebagai pemilik bisnis ya. Nah, itu kita tetap harus melakukan brandingnya teman-teman ya, dan juga membangun sistem bisnis yang bisa berkembang sendiri ya. Nah, gimana cara ngebangun sistem? Nah, itu biasanya banyak teman-teman ya training-training di luaran yang mungkin harganya lumayan ya, mahal-mahal pastinya ya. Di konsultasinya aja juga angkanya biayanya juga sudah lumayan teman-teman ya harganya. Biasanya kalau mentor aja itu untuk di 1 bulan. Sorry, minta maaf teman-teman keputus. Ya, yang ini masih masuk nggak? Ini saya pakai akun yang kedua. Minta tolong Mas Yudi dijadikan di pin. Sorry, kendala sinyal. Recording in progress. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala sinyal di saya. Udah muncul lagi ya. Oke. Suara saya apakah sudah masuk? Oh, sudah ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita hanya fokus pada jualan aja, ya, maka penghasilan kita pastinya akan turun ya, teman-teman ya, akan naik turun ya, nggak stabil ya. Tiap bulan deg-degan ya, tiap hari bahkan deg-degan hari ini dapat berapa ya, besok dapat berapa ya, besoknya dapat berapa ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, nah yang keempat ya, bangun strategi ya, bangun strategi yang memungkinkan kita bisa punya passive income dan juga pertumbuhan bisnis yang signifikan ya, karena kita mau pastinya kan kita kepengen ya bisnis kita makin lama income-nya makin besar, benar nggak? Bukan income-nya flat, karena kalau income-nya flat ya dari tahun misalnya dari tahun 2011 ya, sampai tahun 2025 misalnya income saya cuma 10 juta aja, pastinya angka 10 juta tahun 2011 dengan sekarang udah beda, benar? Halo Kak, sorry, saya pakai yang ini aja deh. Ini saya pakai dua handphone, handphone yang satu. Sorry, suara saya apakah sudah masuk? Mohon feedbacknya. Jelas? Oke. Oke, ya ini saya ganti handphone, Masya Allah ya. Ujian banget ya, nih ujian kesabaran di bulan Ramadan. Oke, next slide Kakak Ega. Ya, nah strategi yang kedua teman-teman. Jadi strategi yang pertama ya, 5 strategi yang saya sharingkan pada siang hari ini. Tadi yang pertama adalah perbaiki mindsetnya kita ya, bahwa yang namanya kalau kita mau bisnisnya kita jangka panjang, maka kita harus mulai bangun aset. Nah, salah satu aset yang perlu teman-teman lakukan adalah dengan melakukan branding ya, melakukan branding dengan memanfaatkan sosial media teman-teman ya, supaya apa, supaya kita dikenal lebih luas, dikenal jangkauannya lebih luas. Hari gini jalanin bisnis nggak manfaatin sosial media itu bentar, kayak kita apa ya, kayak kita jualan tapi ya maksudnya ya hanya kan lingkupnya kecil ya teman-teman, lingkupnya nggak luas gitu ya teman-teman ya, kalau kita nggak memanfaatkan sosial media. Tapi dengan kita memanfaatkan sosial media akan terjadi percepatan teman-teman ya, akan terjadi percepatan pada bisnis kita ya, di mana orang yang tadinya tidak mengenal kita akhirnya orang mengenal kita ya. Oke, next. Yang pertama teman-teman, cara kenapa personal branding itu penting ya. Nah, yang pertama, orang nggak membeli produk tapi mereka beli kamu atau beli kita. Pernah nggak teman-teman ya beli produk padahal gini ya,
orang jualannya di pasar ya, di pasar itu jualannya orang sama gitu ya. Tapi kenapa teman-teman memilih pedagang langganan? Ada misalnya saya biasanya beli di langganan itu. Kenapa? Karena bisa jadi coba apa? Kenapa teman-teman hanya beli di langganan teman-teman dan nggak mau pindah? Padahal sama-sama produknya, sama-sama sayurnya, sama-sama misalnya ikannya, ya. Nah, kenapa teman-teman? Ya, karena udah nyaman, pelayanan lebih prima, benar ya. Jadi sebenarnya mereka bukan cuma sekedar beli produk karena produknya bisa jadi sama, tapi cara melayaninya berbeda kadang. Ya, kadang misalnya di toko A lebih mahal sedikit gitu ya, lebih mahal sedikit, tapi karena kita nyaman di toko B, kita lebih memilih di toko B, benar nggak? Ya, nah itu artinya brandingnya udah berhasil tuh, ya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau di marketplace teman-teman itu nggak bisa kita namanya bangun branding karena apa? Bejibun tokonya dan kita nggak kenal sama si pemilik toko. Akhirnya dengan mudah kita pindah tempat, benar nggak? Ya, nah jadi sepenting itu loh kita membangun yang namanya personal branding. Yang kedua, ya yang kedua persaingan yang tinggi. Nah, branding yang kuat akan membuat kita menjadi seseorang yang berbeda di mata orang lain. Gitu ya, teman-teman yang tadi ya. Walaupun harganya lebih mahal, lebih tinggi daripada pedagang lainnya, enggak, saya udah nyaman sama dia. Oh, dia mah suka kadang-kadang ngasih lebihan misalnya. Oh, dia kadang-kadang kalau yang sebelah suka ngurangin timbangan atau yang sebelah ngomongnya mukanya jutek, yang ini mah enggak. Nah, ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, branding itu di dunia nyata seperti itu, apalagi di dunia sosial media, teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini membantu ya, personal branding ini membantu meningkatkan trust ya, kepercayaan customer kita ya, dan juga atau potensial partner. Contoh teman-teman ya, nih, teman-teman pernah nggak ngalamin gitu ya, teman-teman atau gini, teman-teman pernah nggak mau transfer misalnya angkanya tuh 15 juta, tapi teman-teman belum kenal sama orangnya. Berani nggak kira-kira? Coba. Pastinya nggak berani kan? Ya, 15 juta loh. Nah, tapi teman-teman, ini saya sering banget ngalamin, ya saya sering banget ngalamin orang baru ketemu akun sosial media saya, ya, saya kan biasa saya promosi gitu ya di sosmed saya gitu ya. Dia baru ngeliat, oh dia jualan apa sih? Oh dia promosi apa sih begini-gini. Teman-teman hanya dalam waktu 2 jam ngobrol melalui chat closing 15 juta 600 rupiah. Padahal itu orang belum ketemu sama saya. Baru nemuin akun sosial media saya. Coba ya, sepenting itu loh yang namanya sosial media. Pernah juga saya lagi nyetir tiba-tiba saya ditelepon, kakak ini kakak yang ini ya, ini kakak Nahda ya, ini saya lihat akun IG-nya. Kakak saya mau tanya-tanya yang produk yang kakak jual di akunnya. Gitu ya. Akhirnya nanya-nanya, teman-teman closing 7 juta. Coba ya, jam 2 nelfon, jam 4 transfer. Padahal belum kenal dan jauh orangnya di Sulawesi. Ya, nah itu ya teman-teman, sepenting itu yang namanya membangun personal branding. Karena ini akan meningkatkan trust teman-teman dan loyal customer. Saya sampai sekarang masih punya customer yang dari tahun 2010 sampai sekarang itu masih loyal beli sama saya walaupun saya udah ganti jualannya. Dia jadi waktu 2010 saya kan jualan brand lain. Nah, 2011 saya ganti brand. Dia tetap teman-teman, ya tetap saya tetap percaya sama Mbak Nahda dari 2011 sampai hari ini. Coba teman-teman ya, saking dia percaya dan loyal ke saya gitu ya, karena apa, personal branding saya tuh nggak berubah-ubah ya. Dari dulu orang melihat karakter saya seperti apa yang saya tampilkan di sosial media saya ya. Oke, next. Nah, so teman-teman, orang beli dari orang yang mereka percaya, bukan dari sekedar harga, bukan cuma dari sekedar produk sama gitu ya. Nah, contoh ya misalnya nih teman-teman ya, ada misalnya nih si A dan si B, masing-masing sama-sama jualan. Misal saya contohkan karena saya juga di skincare udah lama ya, sama-sama misalnya jualan skincare. Tapi si A itu cuma jor-joran promosi produk aja. Nih, ini promo, tapi nggak pernah edukasi. Itu produk untuk apa? Itu produk apa manfaatnya? Sementara yang B ini selalu kasih edukasi, ya, edukasi skincare begini, ini begini, gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman akan percaya beli sama si A atau si B? Coba.
Si A cuma jualan produk, nonjolin produk, pokoknya katalog aja, nyebarin katalog. Sementara si B melayani, ya, mengedukasi, ya, memberikan informasi-informasi, ya. Nah, benar, ya. So, otomatis ya kita akan memilih orang B. Ya nggak? Sepakat semua ya. Nah, itu teman-teman strategi yang saya lakukan dari tahun 2010 sampai dengan hari ini, teman-teman. Ya bahkan waktu zaman saya masih jualan, masih buka konter handphone, ya masih jualan pulsa. Padahal di toko sebelah lebih murah 500 perak, dia nggak mau pindah. Enggak enak sama Mbak Nahdah, orangnya apa ya, bisa diajak ngobrol gitu ya, orangnya ceria, maksudnya bisa diajak konsultasi dan lain sebagainya, ya seperti itu teman-teman, ya. Oke, next. Nah, so nah, strateginya gimana kalau kita mau membangun personal branding yang kredibel, yang maksudnya yang bisa dipercaya jangka panjang di sosial media. Oke, next. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yang pertama, ya, tunjukkan apa keahlian kita di bidang produk yang kita jual, teman-teman, ya, dan konsisten melakukannya, ya. Jangan misalnya cuma jualan produk aja tadi yang ya, seperti yang saya bilang tadi ya, tapi juga bagikan edukasi, pengalaman dan tips-tips yang relevan dengan niche yang kita bangun. Nah, salah satunya contoh teman-teman, saya saat ini saya punya 2 akun sosial media yang cukup besar followersnya gitu ya, yang satu tentang kesehatan, yang satu tentang kecantikan, ya. Nah, itu konten saya. Jadi tiap hari itu yang kita bagikan itu adalah konten sehingga dengan kita sebagai apa ya, sebagai edukator, jadi orang mengenal kita tuh bukan sebagai penjual tapi sebagai apa, sebagai edukator, ya. Saya menunjukkan keahlian saya dengan membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk para audiens saya, untuk para follower saya, sehingga ketika misalnya saya menawarkan gitu, oh sebaiknya kakak pakai yang ini kalau mau hasil penurunan berat badannya lebih cepat misal, oh sampai sebaiknya kakak seperti menggunakan alat ini kalau kakak mau hasil kondisi di wajahnya jadi jauh lebih bagus gitu ya. Jadi lebih mudah teman-teman, benar, sebagai edukator, jadi bukan sebagai penjual, sebagai edukator, sebagai advisor atau sebagai orang yang membantu mengarahkan apa sih yang diinginkan oleh customer ya, sesuai dengan mereka gitu, sehingga akhirnya mereka lebih nyaman dengan kita, mereka nggak ngerasa dijualin teman-teman ya. Oke, next, yang kedua ya, next. Nah, yang kedua, gunakan storytelling teman-teman kalau jualan ya. Jadi bukan cuma promosi ya, karena ada istilah ya, diiklanin itu berisik ya, tapi diceritain itu lebih asik. Nah, sekarang teman-teman banyak banget, teman-teman gini nih, ada nggak teman-teman yang pernah ngeliat iklan-iklan kayak misalnya iklan-iklannya Bang Denny Sumargo atau iklan-iklan dari Thailand gitu ya, padahal itu iklan tapi kita ngerasa nggak diiklanin, tapi kita ngerasa kayak diceritain. Pernah lihat nggak? Coba. Ya, nah, iklan-iklan Thailand tuh bagus-bagus teman-teman. Dan banyak banget plot twistnya gitu ya, nggak disangka teman. Wah, ternyata ini iklan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi gimana caranya kita tuh sebenarnya bisa menjual produk tapi dengan cara bercerita. Ya, ceritain gimana sih pengalaman kita pakai produk yang kita jual ya. Nah, misalnya dulu iya aku ragu sih pakai produk ini, tapi ternyata sekarang setelah menggunakan hasilnya. Nah, cerita teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang kedua, bagikan kisah atau testimoni dari customer-customer yang udah pernah menggunakan produk-produk kita ya. Jadi testimoni itu tools yang paling powerful untuk jualan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua, jadi walaupun misalnya nih kita sebagai pengguna produk, tapi bagaimana caranya dari produk yang kita gunakan itu justru bisa menghasilkan penghasilan buat kita ya. Istilahnya 3C ya. Cobain dulu produknya ya. Apa yang kira-kira kamu bisa dapat insight dari produk tersebut, kemudian ceritain kepada calon customer ya, ceritain kepada teman-teman, kepada keluarga, dan dari ceritain akhirnya kan bisa apa? Bisa cuan teman-teman ya, bisa mendapatkan penghasilan ya, seperti itu. Ya, jadi jangan diem-diem aja ya. Sorry, apa yang hilang? Suara saya apa masih standby? Tes? Mohon feedback. Masih? Oke.
Masih aman. Oke. Oke, next Kakak. Nah, kemudian yang ketiga ya, kalau kita mau membangun bisnis melalui atau menggunakan sosial media, teman-teman, bangun interaksi dan kepercayaan, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya kita harus muncul, bukan cuma seringnya nih yang saya lihat ya. Yang sering saya lihat banyak orang cuma sekedar lempar konten, habis itu nggak balas-balasin komen, ya. Nah, ini juga apa ya? Ini menjadi salah satu penyebab orang akhirnya nanti kurang percaya dengan kita, ya. Nah, atau di DM dengan ramah gitu ya. Nah, kalau saya bukan cuma sekedar balas komentar atau DM teman-teman. Ya, kalau dia bisa ketemuan sama saya, wah saya akan ketemuan dengan senang hati. Ya, kakak saya lagi ada di Bogor, kakak Bogornya di mana? Wah, kalau dia follower kita, biasanya kalau udah follower loyal, wah dengan senang hati teman-teman ya. Nah, mau ketemuan sama kita ya. Jadi bukan cuma sekedar di dunia maya, tapi kalau memang kita bisa di dunia nyata, kenapa enggak? Sampai akhirnya orang tuh ketika ketemu dia bilang, oh Mbak Nada dengan yang di sosial media beda ya. Bedanya gimana? Maksudnya gini, sama tapi yang ini mah lebih ramah daripada di sosmednya. Jadi nggak kelihatan, bukan kamuflase doang gitu loh teman-teman ya. Kan banyak orang yang cuma sekedar pencitraan ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadilah diri kita sendiri apa adanya. Ya, apapun diri kita hari ini di dunia nyata itu juga yang kita tuangkan di sosial media kita ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ya, sekarang udah banyak fasilitas apa? Fasilitas live ya, entah itu di TikTok, entah itu di IG, entah itu di YouTube, di Facebook, itu semuanya sudah ada fasilitas live. Nah, fasilitas live ini juga salah satu cara untuk kita bertemu dengan audiens secara langsung ya, karena kalau followers itu ya, apalagi kalau dia udah ngefans, wah dia biasanya senang banget tuh teman-teman ya, senang banget untuk bisa ketemu langsung sama kita. Apalagi saya pernah tuh waktu itu ya, saya ada closing dari TikTok teman-teman, orangnya di Garut. Saya bilang wah kebetulan di Garut ya, wah saya dengan senang hati ke Garut, sambil saya naik gunung ke Gunung Papandayan, saya ketemu langsung sama orangnya, saya anterin barangnya. Wah, senangnya minta ampun teman-teman, sampai dibilang, ih beneran loh, saya nggak nyangka loh Mbak Nada, baru kemarin saya lihat di TikToknya, di live-nya hari ini udah muncul orangnya, gitu ya teman-teman. Nah, itu membangun salah satu cara untuk membangun kepercayaan ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, bangun komunitas teman-teman, agar kita bisa lebih dipercaya, bukan cuma sekedar kita lempar konten aja ya, nggak cukup hanya dengan seperti itu. Oke. Oke, next. Nah, kunci yang ketiga, strategi yang ketiga, teman-teman, the power of consistency. Ya, nah, teman-teman tadi udah tahu kan, yang pertama, perbaiki mindsetnya, yang kedua, mulai bangun sosial medianya, yang ketiga, kalau sosial medianya udah dibangun, konsisten di sosial medianya. Jangan sebentar muncul, sebentar hilang, teman-teman. Karena ya, 80% orang gagal menjalankan bisnis lewat sosial media, bukan karena mereka nggak berbakat, tapi karena tidak konsisten ya. Jadi bakat itu bisa kalah dengan orang-orang yang tekun dan konsisten, teman-teman ya. Jadi konsisten ini adalah kunci utama kalau kita mau bisnisnya bisa bertahan secara jangka panjang, teman-teman. 14 tahun itu waktu yang sebentar atau waktu yang cukup lama dalam membangun bisnis. Coba ya. Oke. Ya. Nah, coba menurut teman-teman, 14 tahun itu adalah waktu yang sebentar atau waktu yang cukup lama kalau kita mau membangun bisnis? Lama, benar ya teman-teman, bayangin 14 tahun saya konsisten teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nggak di sini yang pernah ya mulai bangun sosial medianya baru 1 bulan, udah bosen, ada? Nah, ya, hati-hati kalau kayak gitu. Gimana mau nyampe ke 1 juta dolar ya? 100 juta aja belum tentu bisa nyampe. Ya, 10 juta aja belum tentu bisa nyampe, teman-teman. Ini 14 tahun saya membangun dan konsisten ya di bisnis yang sama, di sosial media pula gitu, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Nah, ini teman-teman, konsistensi adalah kunci keberhasilan di bisnis dan juga dalam kita membangun branding. Ya, contoh ya, brand besar seperti Nike dan Apple aja, ini kan mereka nggak langsung sukses dalam 1 malam, benar? Nah, tapi mereka masih nggak melakukan branding.
sampai dengan hari ini? Mereka masih nggak melakukan iklan sampai dengan hari ini? Coba teman-teman ya. Jadi kalau naik atau Apple atau gampangnya deh Indomie yang kita udah kenal ya di warung-warung, setiap warung itu pasti ada, kok masih ngajang iklan? Coba, kok masih aja ngiklan? Kenapa? Karena mereka tetap melakukan konsistensi, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya kita udah mulai meredup, ya otomatis kan nanti lama-lama hilang tuh dengan sendirinya. Jadi, untuk supaya brandnya bisa tetap naik, tetap dikenal orang, maka jangan pernah berhenti untuk melakukan yang namanya promosi, muncul di sosial media, ya, ngiklan diri kita, ngiklanin produk kita, itu harus sepaket, teman-teman. Ya, nah, dan juga nih ya, influencer dan pebisnis ini suksesnya butuh bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan dari customernya. Ya, jangan sampai dibilang kita tuh sebagai pebisnis anget-anget tai ayam. Ya, cuma lagi kepas kepengen doang, ya anget, semangat, abis itu redup lagi. Ayo, siapa yang masih kayak gini? Ya, bagaimana itu bayangan 100 jutanya bisa mampir ya kalau kitanya aja masih anget-anget tai ayam. Siapa di sini yang coba, ada nggak teman-teman di sini yang coba izin ke suaminya, ya, aku pengen bisnis apa mas gitu. Terus suaminya bilang, alah kamu mah paling anget-anget tai ayam. Ayo ngaku, siapa yang masih kayak begini? Coba. Ada yang suaminya ngomong kayak gitu, alah kamu mah paling sebentar juga udah ini lagi, akhirnya nggak diizinin ngejalanin bisnis. Ya, karena apa? Nggak konsisten, teman-teman. Ya, nah, hati-hati ya. Oke, next. Ya, jangankan bagaimana orang lain bisa percaya, suami sendiri aja akhirnya nggak percaya, teman-teman. Ya, oke. Nah, kunci sukses dalam berbisnis di sosmed, teman-teman nih, jangan berhenti dan setia pada prosesnya. Di awal-awal ya mungkin income-nya belum seberapa, ya, masih belum menghasilkan yang signifikan. Terusin teman-teman, terusin aja dulu, ya, terusin sampai nanti teman-teman benar-benar bisa mendapatkan hasilnya, ya. Jadi jangan pernah ubah-ubah melulu. Ya, hari ini saya yang tadi saya bilang ya, oh, jangan jadi playboy ya, ubah-ubah strategi, ganti-ganti gonta-ganti bisnis ya, muncul sesekali doang di sosial media ya, habis itu ghosting ya, jangan kayak gitu teman-teman ya. Nah, karena nantinya akhirnya ya gimana ya? Kalau kita ngelihat sebuah toko ya, tokonya kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Kira-kira kita bisa percaya nggak sama toko itu? Ya, akhirnya kita mau beli, ah paling toko itu tutup kali gitu. Ah dia mah kan kadang buka kadang tutup, kita mau belanja ke situ nggak jadi akhirnya. Siapa yang pernah ngalamin kayak gini juga ya? Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kitanya nggak konsisten, muncul terus di sosial media, akhirnya ya orang akan melupakan kita, kepercayaannya juga nggak mudah untuk dibangun, dan konten kita akhirnya ya nggak, apa ya, kalau di sosial media tuh ada namanya algoritma. Akhirnya algoritma kita timbul tenggelam ya. Nah, jadi kalau di apa namanya, di IG ya, di Instagram atau di TikTok itu ada namanya istilah traffic, teman-teman ya. Jadi algoritma TikTok dan algoritma Instagram itu dia akan melihat the power of konsistensi dari si pemilik akun. Ya, siapa yang rajin live ya, pada coba deh teman-teman. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya, live-nya tuh cuma joget-joget doang. Tahu teman-teman, tahu setboard? Ya, yang jogetnya cuma goyang-goyang doang gitu ya, satu kampung itu cuma joget doang. Tapi kenapa penontonnya sampai sebanyak itu, teman-teman? Karena apa? Karena mereka konsisten melakukan setiap hari. Ya, dan di balik mereka joget-joget itu ada cuannya. Akhirnya sama traffic dinaikin, teman-teman. Ya, sama algoritma tuh dinaikin. Karena apa? Konsistensi. Algoritma tuh ngebaca konsistensi. Ya, sebagus apapun konten kita, kalau kita nggak konsisten, ya udah akhirnya timbul tenggelam, timbul tenggelam. Seperti itu ya. Oke, next. Ya, next. Oke. Nah, terus kenapa ada orang yang masih aja yang gagal di sosial media? Sekali lagi, yang pertama, 80% orang gagal bukan karena mereka nggak berbakat, tapi karena mereka nggak sabar sama hasilnya, ya. Kemudian yang kedua, sosial media butuh waktu untuk membangun kepercayaan dan juga interaksi, ya. Ingat tadi algoritma, ya, teman-teman ya.
Dan yang ketiga, prospek atau calon pembeli itu butuh melihat konten kita tuh berkali-kali ya untuk sebelum akhirnya membeli atau bergabung dengan bisnis kita. Contoh kemarin teman-teman, saya alhamdulillah ada closing ya satu paket harganya 5 jutaan itu di Makassar, teman, di Sulawesi Selatan. Belum pernah ketemu orangnya, tapi karena dia sering melihat konten saya, sering melihat live saya, sering ngikutin live saya, akhirnya dengan senang hati, kakak aku mau alat yang kemarin kakak demokan di live. Nah, kayak gitu teman-teman. Padahal belum kenal jauh loh di Sulawesi, ya. Kayak gitu. Nah, jadi sampai sekarang teman-teman ya, saya cuma hanya bergeser sedikit dari media Facebook, mulai beralih ke TikTok dan juga Instagram. Dan alhamdulillah tetap ada cuannya, bahkan lebih potensial dibandingkan kayak kalau kalau Facebook udah mulai agak ayep-ayep gitu ya. Nah, algoritmanya agak nggak mudah untuk ditebak kalau Facebook ya. Beda dengan Instagram dan juga dengan si TikTok ya. Oke, next. Nah, keempat ya, kalau kita udah melakukan brandingnya ya, udah konsisten. Nah, yang keempat, cerdas memilih platform bisnis ini juga penting teman-teman. Karena pastinya kita nggak kepengen kan bisnis kita tuh cuma 3 bulan, habis itu kita berhenti. Habis itu kita mundur. Ya, nah nggak semua bisnis bisa bertahan lama teman-teman. Nah, jadi pastikan kita pilih platform bisnis yang memang bisa mendekatkan kita pada apa yang menjadi impian kita. Jadi platform bisnis ini adalah wadah atau jembatan yang bisa mengantarkan kita pada impian kita. Ya, saya dulu waktu tahu Mary Riana, wah berhasil 1 juta dolar, itu saya idola banget, saya ngefans banget. Saya pengen banget bisa punya 1 juta dolar, tapi gimana caranya? Apa kendaraan yang bisa membawa saya? Nah, kendaraan yang bisa membawa kita pada 1 juta dolar, atau nggak usah 1 juta dolar, 100 juta dulu deh, 100 juta pertama. Ya, itu pastikan adalah kendaraan yang memang benar-benar bisa membawa teman-teman pada sebuah percepatan bisnis. Ya, nah maksudnya gimana? Oke, next. Nah, yang pertama ya, cek dan recheck siapa partner bisnisnya kita. Ya, kalau kita mau percepatan ya. Jadi kan ada ya bisnis kan sekarang banyak banget ya teman-teman bermunculan baru, habis itu hilang, muncul lagi terus hilang ya. Nah, jadi pastikan kalau kita memang mau bisnisnya jangka panjang, pilih perusahaan. Kalau kita mau jualan produknya, ya pilih perusahaan yang memang sudah terbukti ini perusahaan udah lama gitu. Ya. Dan sudah terpercaya gitu. Yang bukan cuma sekedar perusahaan baru muncul habis itu hilang gitu ya. Ini penting banget teman-teman, karena kita nggak kepengen sekali lagi ya 100 juta pertama kita akhirnya nyangkut cuma di angka misalnya nyampe 15 juta habis itu kita berhenti ya, gara-gara misalnya ternyata perusahaannya nggak kredibel ya, nggak bisa dipercaya. Kemudian yang kedua ya, di dalam ketika kita misalnya memutuskan saya mah biar saya nggak ribet daripada saya cuma jadi pebisnis, saya jadi marketing aja deh, saya jadi marketer aja. Nah, ketika kita memutuskan menjadi seorang marketer atau seorang distributor atau seorang affiliate, nah lihat dulu nih di dalam perusahaan tersebut, di dalam bisnis tersebut itu udah ada belum dukungan dari perusahaan ya, misalnya berupa apa namanya pelatihan-pelatihan ya, atau udah ada mentornya, karena ini penting banget teman-teman. Namanya kita mulai menjalankan bisnis, kita kan sendirian ya, kita nggak ngerti ilmunya, karena kalau kita mau ngerti ilmunya kita harus kuliah dulu teman-teman, ambil manajemen bisnis gitu ya. Ambil kuliahnya jurusan bisnis. Nah, tapi kalau kita mau otodidak, pastinya kan kita butuh siapa? Butuh mentor, ya butuh guru, butuh pembimbing, butuh sistem yang bisa membantu membawa kita untuk berkembang. Ya, kalau dipikir-pikir saya apalah ibu rumah tangga. Ya, saya cuma ekonomi Islam jurusannya dan nggak ada sama sekali ngomongin tentang bisnis karena ngomongin tentang perbankan. Tapi kok bisa mencapai 1 juta dolar? Karena ada sistem, ada support dari perusahaan, teman-teman. Ya, nah kemudian yang ketiga ada komunitas yang aktif untuk berbagi pengalaman dan juga strategi bisnis. Jadi nggak sendirian, teman-teman, nggak ngerasain kita tuh cuma apa ya, cuma remahan rengginang di dalam kalengkongan, nggak ngerasa seperti itu, teman-teman. Ya, oke, next yang kedua, ya. Nah, jadi pilih perusahaan yang memang bisa membantu membawa kita pada percepatan, teman-teman ya. Next. Oke. Nah, yang kedua, kenali produknya, teman-teman ya. Oh, kita sudah tahu misalnya kita mau jualan produk ini, ya.
Nah, pastikan teman-teman benar-benar bisa mengenali produk. Makanya tadi kenapa ada dibilang cobain dulu. Ya, harus kita tahu apa sih manfaat dari produk tersebut. Jangan sampai kita cuma sekedar pengen jualan tapi kita nggak pernah mau nyobain. Nah, banyak banget tuh teman-teman. Saya pernah waktu itu ya saya bilang saya open affiliate gitu ya buat teman-teman gini. Kakak, aku harus beli produknya ya. Lah, terus gimana caranya dia suruh jualan? Ya, gimana caranya dia mau mengenalkan ke customer kalau dia sendiri nggak paham sama produk yang mau dia kenalin ke customer, ya. Nah, jadi pastikan teman-teman mengetahui ya produknya dan juga pastikan produknya berkualitas tinggi. Karena kita kan pengen ya repeat order, benar nggak? Ya, dan kita juga harus tahu apa sih perbedaan dari produk kita dengan produk kompetitor, ya. Kemudian yang kedua, misal ya teman-teman menjual sebuah produk yang teknologi ya, produk gadget gitu ya. Nah, pastikan teman-teman juga tahu bahwa gadget tersebut itu teknologinya berbeda ya dan mudah dipasarkan dan juga menarik buat orang banyak ya dan nggak ada tandingannya, nggak ada KW-KW-nya sehingga hanya kita nih yang bisa jual dengan lisensinya gitu ya, nggak asal bisa jualan. Kemudian yang ketiga ya, pastikan produknya itu memiliki daya jual yang tinggi dan repeat order yang kuat teman-teman ya. Jangan, karena ya tadi saya bilang saya punya customer dari 2011 sampai dengan sekarang masih belanja sama saya, masih order sama saya teman-teman. Kalau order pun bukan angka 100 ribu 200 ribu, angkanya juta-jutaan teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena saya tahu produk yang saya jual itu bagus dan customer pun percaya ya bahwa saya sebagai distributornya ya saya bisa melayani mereka ya, karena selain mereka mendapatkan produk berkualitas yang bagus ya saya pun juga bisa memberikan layanan yang bagus sehingga apa? Terjadilah repeat order teman-teman. Oke, next. Yang ketiga. Nah, pilih perusahaan yang bisa memberikan profit yang menguntungkan. Ya iyalah ya. Pastinya kan kita mau bisnis. Ya, kita pasti berharap kita dapat cuan. Benar nggak? Ya, nah pastikan berarti yang pertama. Ya, pastikan perusahaan tersebut itu punya sistem bisnis yang jelas. Ya, dan terbukti memberikan keuntungan buat kita. Ya, bukan cuma sekedar kita jualan, untungnya kecil. Karena gini teman-teman. Misal saya kasih contoh. Ada perusahaan A dan ada perusahaan B, masing-masing misalnya jualan produk yang sama-sama misal jualan handphone ya, jualan handphone A dan sama-sama jualan handphone B. Tapi ya di perusahaan A untungnya lebih gede daripada di perusahaan B. Ya. Ya, di perusahaan A dia kasih komisi lebih gede daripada perusahaan B. Perusahaan A kasih komisi 10%, perusahaan B cuma kasih komisi 5%. Kira-kira teman-teman akan pilih jual di perusahaan A atau di perusahaan B? Coba. Ya, pastinya, ya betul. Pastinya kita akan memilih mana yang benar-benar bisa memberikan untung lebih besar buat kita. Setuju ya? Sepakat semua. Oke. Kemudian yang kedua, pastikan ada peluang untuk mendapatkan penghasilan jangka panjang karena ada sistemnya, ada marketing plan-nya yang jelas. Ya teman-teman ya, dan bisa leverage income. Ya, bisa apa namanya? Bisa income-nya tuh bukan flat, tapi income-nya tuh bisa begini. Ya, karena kita pengen jangka panjang, teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga, transparansi dalam komisinya. Jadi ketahuan income-nya kita tuh dapatnya dari mana, ya? Apa dari yang ini, apa dari yang ini, jangan berubah-ubah. Kan kadang-kadang ada tuh perusahaan yang dia merubah-rubah, dikit-dikit dirubah angkanya. Ini banyak banget ya teman-teman di affiliate ya, di afiliasi ya, entah itu Shopee, entah itu TikTok. Mereka banyak banget yang mengeluhkan kenapa? Karena transparansi dari si seller itu nggak jelas. Ya, di penawarannya dikasih 10%. Giliran udah terjadi closing itu turun teman-teman, berubah jadi 5%. Wah, banyak banget afiliator yang kecewa nih yang kayak gini ya. Nah, kita kan pastinya nggak pengen kan kecewa seperti itu ya. Nah, jadi pastikan memang perusahaannya itu dia solid gitu ya, dia nggak berubah-ubah marketing plan-nya ya. Kalau dia udah kasih komisi A ya udah A, nggak berubah lagi jadi B atau jadi C ya. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, tools yang mendukung untuk bertumbuh dan sukses. Ya, karena kita sekali lagi kita berjalan sendirian, mulainya sendirian, pastinya kita butuh yang namanya pelatihan dan juga mentoring yang berkelanjutan untuk mendukung bisnisnya kita jangka panjang. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman lihat ada nggak sih tim digital, tools digitalnya
yang bisa membantu mempermudah pemasarannya, misal kayak ada aplikasinya, ada websitenya, ada materi-materi promosinya, flyer-flyernya, copywritingnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pastikan ada event-eventnya, ya. Kayak misalnya contoh event yang saya jalankan siang ini, nah ini kan seminar gitu ya, atau training-training ya, misalnya training bagaimana sih cara cuan dari sosial media, ya, cara memulai untuk saya cara mendapatkan 100 juta pertamanya startnya bagaimana. Nah, ya, jadi butuh teman-teman ya, butuh training. Jangan sampai nih teman-teman, banyak banget saya sering banget ketemu dengan orang yang kakak aku mau dapetin ikut kelas 100 juta pertamanya. Nah, oke. Giliran disuruh training, kakak aku nggak punya waktu. Harus ikut Zoom ya, harus nyimak YouTube ya, harus nyimak WhatsApp ya. Aduh, capek banget deh teman-teman ya. Padahal kita sih saya tuh sering banget gitu ya, udah menyiapkan toolsnya, menyiapkan trainingnya, giliran diajakin trainingnya, alasannya banyak banget. Ya, jadi jangan sampai toolsnya udah siap, kitanya nggak siap. Ya, toolsnya sudah disiapkan untuk kita sukses, kitanya belum siap untuk sukses. Ya, coba ada nggak teman-teman yang masih aja ngeyel, masih aja alasan kalau disuruh ikut training-training, ya? Atau misalnya, training bayar ya, mahal ya. Waduh, investasi leher ke atas itu penting teman-teman. Nggak akan pernah bikin kita mati kelaparan kalau kita penuh dengan ilmu, ya. Oke, next. Nah, yang terakhir, nih, yang terakhir penting banget teman-teman bergabung dalam komunitas karena pastinya nggak enak ketika kita jalan sendirian, jatuh sendirian, mau konsultasi, mahal biayanya. Kemarin teman saya baru pesan curhat ya, bahwa ada seorang mentor, itu dalam 1 tahun bayarannya itu 300 juta teman-teman ya, mentor bisnis. Wah, 300 juta, gila aja gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita ada komunitasnya kan enak ya, ada komunitas di mana komunitas ini biasanya menyiapkan tadi teman-teman ya, menyiapkan event, menyiapkan training, menyiapkan seminar, ya menyiapkan tools-tools digital dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi komunitas ini bisa jadi tempat kita untuk mendapatkan bukan cuma sekedar digital tools doang, teman-teman, tapi juga bisa mendapatkan dukungan moral ketika misalnya kita lagi down ya. Nah, kalau di komunitas kami itu kita ada biasanya kita tuh ada kuliah pagi teman-teman dari jam 7.30 sampai jam 8 pagi ya, yang materinya tuh beda-beda. Sehingga kita ngerasa kadang-kadang ketika kita dengerin materi itu iya majleb ya, pas banget ya, saya bener tuh lagi ngerasa kayak gitu. Nah, ya, kemudian kita juga bisa curhat sama mentor ya, bisa curhat sama mentornya. Itu kalau di komunitas saya ya, nggak tahu kalau di komunitas teman-teman. Kemudian yang kedua, lingkungan yang positif membuat kita lebih termotivasi untuk bisa tetap konsisten dan terus berkembang teman-teman ya, sehingga kita nggak ngerasa minder, nggak ngerasa jalanin sendirian, nggak ngerasa paling nggak bisa, karena setiap orang yang baru memulai itu semua dikatakan newbie, nggak ada tuh namanya dia udah ketika dia baru mulai bisnis walaupun dia udah ekspor udah S2 ya dia ngerasa udah paling jago, nggak bisa teman-teman ya. Itu semuanya berawal dari seorang newbie dan harus positif dulu mindsetnya ya, karena lingkungan positif nggak akan bisa tuh terkoneksi dengan orang yang mindsetnya masih negatif, pikirannya masih negatif ya. Kemudian yang ketiga, adanya komunitas ini bisa saling berbagi strategi dan solusi. Jadi ketika kita misalnya lagi mentok, strateginya apa sih, sharing dong gitu ya. Nah seperti itu biasanya, makanya kita tuh suka ada kuliah pagi, itu salah satunya untuk memberikan, untuk sharing, si strategi si A gimana, strategi si B bagaimana sih, si C solusinya dia bagaimana, ketika dia berhadapan dengan customer apa sih yang dia lakukan, sehingga akhirnya kita jadi banyak belajar dari orang lain ya, nggak hanya sekedar mengandalkan kemampuan diri sendiri teman-teman ya, karena yang namanya sukses itu kita harus stay foolish ya, kita harus terus merasa bodoh ya, harus merasa lapar ya, supaya kita bisa terus-terusan kita bisa mendapatkan ilmu yang, karena ilmu itu kan berkembang terus setiap saat teman-teman ya, nggak bisa kita saya rasanya udah ngerti yang itu, nggak bisa teman-teman ya. Oke, next. Selanjutnya, next lagi ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya. Nah, tidak ada mimpi yang ketinggian. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi besar ya. Karena mimpi itu kan gratis ya, teman-teman. Saya juga dulu, saya pernah nih satu cerita sedikit ya, teman-teman ya. Saya pernah waktu itu diajakin ngobrol sama mentor saya. Ya, saya dibilang begini, ya. Nahdah, pernah nggak kamu kepikir kamu punya uang 100 juta setiap bulannya di dalam rekening kamu?
Itu dulu saya nggak pernah kebayang teman-teman, karena waktu itu income saya tuh masih di angka sekitar 40 jutaan. Ya, nah cuma saya berpikir 100 juta enak banget ya gitu ya, karena saya ngeliat mentor saya ya, iya ya 100 juta ya, dia uangnya belum habis, udah masuk lagi di rekening, uang belum habis, masuk lagi di rekening. Akhirnya waktu itu saya nggak, awalnya saya nggak berani teman-teman, mimpi saya dulu awal banget, saya bilang saya cuma pengen 10 juta aja deh. Akhirnya naik ya, di-upgrade lagi, di-upgrade lagi, di-upgrade lagi. Jadi kita harus rajin teman-teman yang namanya mengupgrade mimpi ya. Sehingga jangan jangan pernah merasa kita mengecilkan diri sendiri gitu. Ingat teman-teman, bahwa Allah itu maha kaya. Ya, menciptakan lautan dan seisi dunia dan seisinya aja Allah mampu, apalagi hanya sekedar mewujudkan mimpi kita yang enggak yang yang jumlahnya tuh nggak sebesar buih di lautan gitu ya, kecil banget kan sebenarnya. Nah, tugas kita sebagai hamba adalah yuk mulai bangun mimpinya. Ya, mulai bangun mimpinya dan mulai mendekatkan pada apa yang bisa mulai mendekatkan diri kita pada apa-apa yang bisa mendekatkan kita pada impian kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman merasa kakak, aku pengen juga dong gabung dengan komunitasnya. Seperti apa sih komunitasnya? Aku kayaknya pengen ikutan. Boleh banget teman-teman bergabung dengan komunitas kami. Langsung aja hubungi dengan orang-orang yang memberikan link Zoom ini kepada Anda semua ya. Yuk kita bangun sama-sama Indonesia hebat. Kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.